pembuktian ini perlu fokus pada tujuannya. Cuman saya lihat kemarin ada beberapa ahli di materi yang sama. Misalnya katakanlah hukum pidana. Tapi kan mungkin ada yang spesifikasi akan menyampaikan apa dan bagaimana ya kita nggak tahu ya. Ya beruntungnya kasus ini sangat viral gitu ya. Sehingga saya yakin dan percaya kesempatan untuk mendapatkan keadilan itu pasti akan diberikan ruangnya secara penuh dan utuh. Nah mudah-mudahan itu juga terjadi di persidangan-persidangan lain di luar dari konteks ini. Jangan sampai kita berpikir hanya kasus Indonesia ini hanya ini. Kita masih punya hutang di kasusnya yang sedang berjalan, misalnya kasus korupsi timah, narkoba yang semakin meningkat di negara kita. Ini juga harus jadi perhatian negara. Jadi jangan sampai terkuras fokus kita hanya pada kasus ini saja. Dan mudah-mudahan kasus ini memberikan efek positif juga. Sehingga aparat penegak hukum tidak lagi bicara tentang kewenangannya, tapi kalau dia abuse, kalau dia salah prosedur, maka bisa dikoreksi dia lewat lembaga pra-peradilan kah, lewat upaya hukum banding dan lain sebagainya. Gitu. Oke, baik Pak Heri, kami ke PN Cirebon terlebih dahulu bersama dengan jurnalis Kompas TV Abel Insani di sana. Abel, selamat pagi. Ya, Abel, bagaimana situasi di sana? Kemudian juga kapan rencananya PK Saka Tatal ini akan dilanjutkan, di jam berapa, Abel? Ya, selamat pagi Okta dan juga saudara. Untuk persidangan PK Saka Tatal ini nanti rencananya baru akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini memang ruang sidang masih kosong, tetapi memang sudah siap jika memang dari pemohon dalam hal ini adalah Saka Tatal datang bersama dengan kuasa hukumnya. Ada sekitar nanti 13 kuasa hukumnya yang akan datang menemani Saka Tatal. Tetapi memang untuk agenda hari ini merupakan sidang lanjutan, di mana nanti agendanya kita akan mendengarkan kontra memori PK yang akan disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atas novum atau apa yang kemarin sudah disampaikan oleh kuasa hukum dari Saka Tatal. Kemarin sudah ada 13 novum dan 4 novum diantaranya ini merupakan 4 novum tambahan yang dibacakan oleh kuasa hukum dari Saka Tatal. Di antaranya ini merupakan bukti-bukti baru yang memang belum pernah diungkap sebelumnya. Salah satunya adalah terkait dengan foto dari Eki dan juga Vina, di mana di dalam foto tersebut atau di dalam barang bukti tersebut ini tidak ada menunjukkan adanya luka akibat tusukan seperti yang dituduhkan atau seperti keputusan hakim pada tahun 2016. Jadi artinya memang ada perbedaan antara hasil visum et repertum dengan ketentuan hukum. Jadi di sini kuasa hukum dari Saka Tatal ini memang menegaskan bahwa tidak ada sangkut pautnya antara pemukulan Saka Tatal dengan kematian dari Eki dan juga Vina pada tahun 2016. Memang untuk Saka Tatal sendiri ini memang sudah diberikan bebas murni begitu ya. Meskipun begitu karena Saka Tatal hari ini dari tanggal 24 ini mengajukan PK atau peninjauan kembali. Ini karena dari pasal 263 ayat 3 ini menunjukkan ada permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu, yang artinya meskipun Saka Tatal ini sudah diberikan bebas murni tetapi masih bisa mengajukan persidangan luar biasa, yakni dalam hal ini adalah peninjauan kembali yang memang nanti akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri Cirebon. Selain nanti kita akan mendengarkan kontra memori PK dari Jaksa Penuntut Umum, nanti juga dari kuasa hukum Saka Tatal akan menghadirkan ada sekitar 9 saksi yang nanti akan dihadirkan oleh pihak dari kuasa hukum Saka Tatal. Tetapi untuk saksi ini memang belum ada kepastian apakah memang akan diselenggarakan sekarang atau akan diselenggarakan pada persidangan yang akan datang. Yang jelas memang dari pihak kuasa hukum Saka Tatal ini sudah menyediakan ada 9 saksi yang nanti akan dijadikan ahli pada persidangan PK Saka Tatal untuk memberikan perspektif baru, karena dari 9 saksi ini 2 diantaranya sering
berbicara terkait dengan kasus ini, yakni ada mantan Kabareskrim Polri, yakni Kombes Pol Susno Duaji, dan juga ada mantan Wakapolri yang nantinya akan dihadirkan begitu. Kemarin juga saya sudah sempat bertemu dengan salah satu saksi lainnya, saksi ahli lainnya yang mungkin nanti akan dihadirkan, yakni ada ahli forensik yang kemarin juga sudah datang ke Cirebon menemui salah satu saksi kunci dari kematian Eki dan juga Vina. Tetapi memang ini belum ada kepastian apakah saksi ahli yang dihadirkan atau disediakan oleh pihak dari Saka Tatal ini akan dihadirkan pada persidangan pada hari ini. Nah, mundur ke belakang, Okta dan juga saudara, memang untuk Saka Tatal ini merupakan salah satu orang dari 8 orang yang ditangkap oleh polisi dan ditersangkakan atas kasus pembunuhan Vina dan juga Eki begitu ya. Dan ada beberapa saksi begitu. Nah, saksi ini kemarin atau baru-baru ini muncul dengan kesaksian baru yang artinya mereka sempat bersaksi pada tahun 2016 tetapi mereka mencabut BAP-nya dan mengganti kesaksiannya dengan kesaksian baru. Nah, ini juga yang mungkin menjadi angin segar bagi pihak dari Saka Tatal karena ada saksi-saksi baru yang muncul yang bisa menguatkan sidang PK ataupun juga bisa membersihkan dari nama dari Saka Tatal itu sendiri. Karena untuk sidang PK ini tujuan dari Saka Tatal dan atau pihak Saka Tatal ini memang untuk membersihkan nama Saka Tatal karena Saka Tatal merasa risih dengan predikat mantan narapidana yang saat ini melekat pada dirinya begitu. Nah, untuk 2 saksi yang akan memberikan kesaksian baru dan sangat bersedia jika memang dibutuhkan untuk dihadirkan pada persidangan PK Saka Tatal ini merupakan salah satunya Liga Akbar. Nah, Liga Akbar ini merupakan salah satu kunci Okta dan juga saudara karena kemarin juga saya sempat berbincang langsung dengan Liga Akbar dan menyatakan bahwa pada tahun 2016 Liga Akbar ini dipaksa oleh polisi untuk mengakui atau menandatangani BAP di mana isinya ini tidak ada sama sekali terkait dengan apa yang dia lakukan. Artinya pada saat kematian dari Eki ataupun juga Vina, ini Liga Akbar tidak tahu menau terkait dengan kejar-kejaran. Nah, kejar-kejaran ini ada di BAP yang ditandatangani oleh Liga Akbar, tapi Liga Akbar menyatakan bahwa BAP tersebut ia tidak tahu skenarionya, ia tidak tahu isinya dan dia hanya diminta untuk menandatangani hal tersebut. Nah, dari hal ini juga ada tanggapan dari ahli psikologi forensik yang menyatakan bahwa memang untuk 2 saksi kunci pada saat kematian Eki dan juga Vina ini bisa menjadi angin segar. Tetapi yang harus diperhatikan adalah terkait dengan kesaksian atau pemberian keterangan dari 2 saksi yang baru-baru ini mengungkapkan akan memberikan kesaksian baru, ini juga harus diperhatikan karena tidak hanya keterangan yang nanti bisa di dalam persidangan begitu, tetapi selain keterangan juga harus ada barang bukti lainnya agar keterangan dari saksi-saksi ini lebih kuat di persidangan. Begitu Okta. Untuk saat ini kami masih menunggu karena nanti sekitar pukul 10 di Pengadilan Negeri Cirebon baru akan dimulai. Kembali ke Anda Okta. Ya baik, tentu kita nantikan seperti apa lanjutan sidang PK dari Saka Tatal nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dan kami akan terus mengupdate informasi dari Anda Abel Insani. Terima kasih jurnalis Kompas TV Abel Insani melaporkan dari Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat.